Sekitar setengah jam yang lalu, 30 menit yang lalu, saya berkesempatan buat berinteraksi, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di ITU, International Telecommunication Union. Oke, kita bisa lihat ITU itu apa. ITU adalah badan dunia, di bawahnya PBB sih sebenarnya. ITU di bawah PBB, Badan Dunia, yang terutama berkonsentrasi untuk International Telecommunication Union. Jadi dia lebih konsentrasi ke telekomunikasi, ICT, internet dan sebagainya. Jadi ini badan dunia yang lebih fokusnya ke arah seperti itu ya. Dan ini kebetulan ITU yang saya ngobrol ada dua ITU. ITU yang di Jakarta, Pak Ismail, Doktor Ismail Syah. Ini orang bukan orang Indonesia. Ada Bu Ruri, ada Pak itu dari Indonesia, ITU Indonesia. Kemudian ada ITU di Bangkok, Bu Atsuko sama Pak siapa tadi namanya lupa saya. Ya, ada dua orang dari Bangkok Regional Office, ada juga dua dari Indonesia. Ceritanya gini, kisahnya buat Anda semua. Ternyata saya juga baru tahu juga dari Bu Atsiko, ITU Regional Office di Bangkok, bahwa mereka sebetulnya sangat tersepona dengan RT RW net yang ada di Indonesia. Itu ya. Jadi RT RW net ini ternyata membuat mereka terkagum-kagum karena ITU kan berusaha buat menyambungkan seluruh bangsa di dunia, dan mereka juga cari solusi bagaimana caranya buat nyambungin desa. Semua desa, bukan desa di Indonesia ya, maksudnya desa seluruh dunia itu gimana nyambungnya, pola yang seperti apa yang bisa swadaya masyarakat, bisa sustain artinya bisa langgeng jangka panjang, syukur bisa swadaya masyarakat segala macam. Dan mereka juga baru tahu bahwa di Indonesia ada RT RW net yang jumlahnya puluhan ribu. Di Indonesia itu banyak banget RT RW net, dan itu swadaya masyarakat. Kita tahu itu, kita bangsa Indonesia tahu itu. Yang jadi pertanyaan adalah eh, mereka pengen kita sharing sih sebenarnya. Saya yang usul sih sebenarnya. Kalau bisa kita diizinkan buat sharing pengalaman kita dengan negara-negara lain gitu. Karena ini jadi menarik. Jadi tadi buat Suko bilang oke, okay, kalau gitu Indonesia akan dilibatkan loh untuk sharing itu di level internasional. Bagaimana caranya bikin desa supaya bisa smart village, desa pinter, bisa nyambung. Walaupun waktu itu Kominfo pernah sih, kalau nggak salah dua kabinet yang lalu pernah bikin smart village, dua atau tiga kabinet yang lalu Kominfo pernah bikin smart village, desa pinter, cuman nggak jalan karena approach-nya top down banget, dari atas di drop. Jadi taruh barang segala macam akhirnya nggak jalan. Sementara RT RW net tuh bottom up banget. Jadi rakyat taruh duit sendiri, pakai duitnya dia sendiri, dan bikin internet buat di desa dengan RT RW net, dan itu berhasil jalan. Oke, jadi approach ini tertarik. Yang kedua, nah ini saya butuh bantuan teman-teman semua nih sebenarnya, terutama yang ada di desa, RT RW dan segala macam. Mereka minta ini dong, ITU tadi minta contoh kalau ada RT RW net di desa atau di mana aja, dipakai buat apa sih RT RW net ini? Tentunya bukan buat nonton yang enggak kan, pasti dipakai buat sesuatu yang positif. Positif itu apa? Nah, nah ini buat teman-teman semua, saya sih udah deteksi sedikit sih, kemungkinan besar sih buat sekolah, karena kita ada uh, apa, kan ada work from home, ada work from sekolah dari rumah segala macam. Jadi kemungkinan buat sekolah. Cuman kan saya butuh bukti. Dan saya butuh banget kalau ada teman-teman yang punya kisah-kisah, foto, video dan sebagainya tentang RT RW net di desa tadi. Kalau bisa kirim email ke saya akan gedein ini sekarang. Kalau bisa kirim email ke saya akan besarkan ini. Atau mention di Twitter juga nggak apa-apa. Jadi oke, okay, tolong mention di Twitter atau kirim email. Boleh Anda posting di YouTube, kasih URL-nya ke saya.
posting di media sosial segala macam, kalau ada foto segala macam silahkan kirim mention ke saya di Twitter atau di YouTube, karena mereka pengen tahu sebenarnya kita pakai buat apa. Kalau bisa agak lebih detail, misal contoh detailnya kayak gini, RT-RT ini orang sawerannya berapa sih per bulan, misalnya sawerannya Rp30.000, sawerannya Rp40.000, kecepatannya berapa. Jadi detail-detail seperti itu juga kalau ada, syukur, saya akan berterima kasih banget. Jadi teman-teman ITU pengen tahu juga sih kemampuan bayarnya berapa, dipakai buat apa terutama. Eh, saya pikir buat sekolah, kesehatan dan sebagainya. Cuman pasti juga ada yang buat sampai buat buka lapak lah, toko online segala macam ya. Jadi teman-teman bisa buka lapak, dagang di internet buat cari duit juga pasti, kemungkinan besar pasti ada. Kisah-kisah seperti itu juga kalau bisa disampaikan, saya akan terima kasih banget. eh ini mungkin akan saya coba kumpulkan dan saya akan coba eh, mungkin nanti saya akan, kalau ada URL YouTube Anda itu ya mungkin saya akan coba bikin summary, saya taruh di wiki saya atau gimana supaya kita semua bisa belajar dari kita untuk kita lah ya gitu. Cuman yang akan lebih keren adalah dari kita untuk kita, dan kita akan memberikan ini sebagai pelajaran buat bangsa lain di dunia gitu kisahnya, supaya mereka juga tahu lah bahwa cara yang benar buat bikin internet murah itu seperti apa gitu. Dan bangsa Indonesia adalah salah satu yang menjadi pelopor dan mungkin jadi guru buat orang-orang lain di dunia tentang bagaimana cara bikin internet murah itu dan sebagainya. Oke, ini saya akan posting di deskripsi video ini. Jadi mudah-mudahan Anda yang punya cerita, kisah dan sebagainya bisa nanti hubungi saya supaya saya akan masukkan. Saya belum tahu nanti bentuknya apa ya. Yang minimal saya taruh di wiki saya sih. Cuma nanti kalau ada apa-apa ya saya akan bikin playlist khusus di video di YouTube saya supaya bisa nge-link ke yang Anda, video-video Anda di YouTube juga kalau ada bentuknya video ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa memberi uh, arahan buat desa-desa lain di negara-negara lain di dunia. Terima kasih.